Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus mengetuk pintu hatimu, dan saat sudah membukanya, Kristus masuk dan tinggal di dalamnya. Saudara sekalian, firman Tuhan ini mengajar kita bahwa saat kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, pada saat itu juga Kristus hadir di dalam hati kita. Kehadiran Kristus adalah satu berkat yang besar bagi kita. Mungkin di satu sisi kita memang tidak layak sebagai manusia berdosa, tetapi anugerah Tuhan itu luar biasa. Ia memberikan kelayakan kepada setiap kita yang tidak layak, yaitu Kristus bersedia hadir di dalam hati kita. Kabar baik ini tentu memberikan kita kekuatan melalui jalan kehidupan di tahun 2024 ini, di mana Kristus ada bersama-sama dengan kita di dalam hati kita, selalu mengingatkan kita bagaimana berjalan di jalan yang benar, dan selalu menegur kita saat kita berjalan di jalan yang salah, supaya dengan kesadaran kita kembali ke jalan yang benar. Karena Kristus sudah ada di dalam hati kita, jadikanlah Dia sebagai Tuhan yang berkuasa bagi hidupmu. Tahun 2024 ini akan menjadi berkat yang besar bagi saudara dan saya, bagi kita semua, kalau saja kita izinkan Kristus yang sudah ada di hati kita itu menjadi Raja penguasa kehidupan kita. Karena kalau kita hanya mengurus hidup kita dengan kekuatan kita, kepandaian kita, kita sudah lihat dan alami kehancuran dan kegagalan itu. 2023 telah berbicara jelas kepada kita, di mana banyak kali kita mengurus hidup kita dengan kekuatan kita, kemampuan kita, cara kita, hikmat kita, dan kegagalan demi kegagalan, masalah demi masalah, derita demi derita, sakit hati demi sakit hati menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tidak mau mengulang hal itu lagi di tahun 2024. Biarlah kita jadikan Kristus itu Tuhan penguasa hidup kita. Kita katakan, Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjadi Raja di dalam hatiku, di dalam kehidupanku. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjadi penguasa di dalam hatiku, di dalam kehidupanku. Saat Kristus itu berkuasa di dalam hati kita, maka pikiran kita akan berproses seperti pikiran Kristus. Sikap kita akan berproses seperti sikap Kristus. Cara pandang kita akan berproses seperti cara pandang Kristus. Dan gaya hidup kita akan berproses menjadi sama seperti gaya hidup Kristus. Hanya Kristus yang menjadi pusat penguasa kehidupan kita, kita bisa menjalani kehidupan yang baik, yang penuh keberkatan. Memang gereja banyak kegiatan yang bersifat rohani. Ada banyak hal-hal baik yang kita lihat dan kita ikuti. Mungkin itu berkaitan dengan berdoa, mungkin itu berkaitan dengan melayani, mungkin itu berkaitan dengan pembinaan iman, mungkin itu berkaitan dengan kegiatan ibadah tiap minggu. Tapi itu hanya suatu kegiatan semata-mata, dan semua kegiatan itu walaupun nampaknya mulia, tetapi kalau Kristus tetap tidak menjadi penguasa hatimu, kalau Kristus tidak engkau jadikan sebagai Tuhan yang menguasai hidupmu, hatimu, maka semua kegiatan kerohanian, kegiatan apapun yang dilakukan dalam nama rohani itu adalah kesia-siaan.
Itulah sebabnya banyak orang yang bisa kecewa di dalam kehidupannya walaupun dia aktif bergereja, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan, bahkan melayani. Kenapa? Karena dia terlepas dari pusat kehidupan Kristiani yang sesungguhnya, yaitu menjadikan Kristus sebagai Tuhan, penguasa hati dan kehidupannya. So di tahun ini, mari kita membuat komitmen yang baru, yang terutama di dalam kehidupanku, di balik semua kegiatan rohani yang saya ikuti, adalah aku menjadikan Kristus penguasa hati. Aku menjadikan Kristus penguasa hidup. Kristus sudah berjanji, bukan? Saat engkau percaya dan menerimanya, dia masuk ke dalam hatimu, tinggal di dalam hatimu. Bahkan di dalam bagian firman Tuhan yang lain, Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya apa? Kristus dengan anugerahnya setia berada di dalam hati. Mungkin engkau tidak mempunyai kesetiaan mengikutinya. Barangkali banyak waktu saudara menggunakan hikmat dan kekuatanmu sendiri, tetapi Kristus tetap setia berada di dalam hati. Karena itulah janjinya. Tetapi apabila kita menyadari bukan saja Kristus hadir di dalam hati kita, tetapi kita izinkan dia berkuasa sepenuhnya, mengendali kehidupan kita, maka hidup kita akan Tuhan berkati. Apapun masalah yang kita hadapi di tahun 2024 ini, bersama Kristus kita bisa melaluinya, kita bisa memenanginya, kita bisa mengalami mukjizat pertolongannya. Saudara dan saya tidak akan diberkati oleh Tuhan kalau kita tidak izinkan Kristus yang berkuasa di dalam hati kita dan hidup kita di tahun 2024. Marilah mempunyai komitmen yang baru di tahun ini, yang terutama di dalam kehidupanku adalah Kristus, penguasa kehidupan. Setiap pagi saudara bangun, katakan, Tuhan Yesus, Engkaulah penguasai hatiku dan hidupku. Setiap kali engkau berjalan keluar, entah itu karena berkaitan dengan pekerjaanmu, berkaitan dengan engkau bersama dengan temanmu, berkaitan dan engkau lagi sedang santai melihat HP-mu dan media sosialmu, entah saudara sedang istirahat dimanapun, mungkin hanya berjalan sebentar dan sebagainya, buat suatu komitmen, Tuhan Yesus, Engkaulah yang ada di dalam hatiku, penguasa hatiku, Raja bagi hatiku, dan aku berserah kepadamu. Itulah yang menjadi keinginan dan kemauan kita dan komitmen kita di tahun 2024 ini. Mungkin engkau hanya mengerti ajaran Kristen sedikit saja, tetapi kalau Kristus itu ada di hatimu dan menguasai hatimu, engkau lebih daripada siapapun yang mengetahui ajaran Kristen. Mungkin engkau adalah orang Kristen yang mungkin banyak pengetahuan kerohanian dan ajaran-ajaran Kristen, tapi kalau tanpa Kristus menguasai hatimu, maka semua pengetahuan itu adalah hambar dan tidak mempunyai pengaruh apa-apa bagi kehidupanmu.